Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran struktur data dan algoritma, yang mana pada pertemuan 4 kali ini kita akan membahas mengenai queue atau antrian. Outline pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada pengantar queue, kemudian penggunaan queue dalam kehidupan sehari-hari, operasi queue, dan implementasi queue. Kita mulai dari pengantar queue. Queue atau dalam bahasa Indonesia adalah antrian, adalah wadah elemen yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip first in, first out atau FIFO. Elemen dapat dimasukkan ke dalam antrian kapan saja, tetapi hanya elemen yang berada dalam antrian paling lama yang dapat dihapus setiap saat. Artinya proses penghapusan itu dimulai dari elemen yang pertama kali dimasukkan. Di sini, dengan kata lain, antrian elemen memasuki antriannya dari belakang atau rear dan dikeluarkan dari depan atau front. Metafora untuk terminologi ini adalah misal barisan orang yang menunggu untuk menaiki wahana taman hiburan. Orang-orang biasanya akan masuk di belakang barisan dan yang terlebih dahulu menaiki wahana itu dari depan barisan. Selain itu, contoh queue dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama antrian printer. Antrian printer ini di mana terdapat antrian print job yang menunggu giliran untuk menggunakan printer. Di sini dokumen yang dicetak pertama kali adalah dokumen yang paling awal disubmit untuk cetak. Contohnya pada gambar berikut. Di sini ada proses antriannya. Yang pertama kali dicetak adalah yang pertama kali disubmit untuk disetujui dicetak. Kemudian yang berikutnya adalah teller bank. Antrian di teller bank menggunakan prinsip queue. Nasabah yang datang terlebih dahulu mendapat nomor yang lebih kecil. Jika ada nasabah yang baru datang, akan mendapat nomor yang setelahnya atau yang lebih besar. Sehingga di sini nasabah akan dilayani dari nomor urut terkecil ke nomor urut yang terbesar. Nah, sekarang yang perlu teman-teman diskusikan adalah berikanlah contoh penerapan queue lainnya yang biasa teman-teman temui sehari-hari. Yang berikutnya adalah operasi-operasi pada queue. Tipe data abstrak antrian mendefinisikan wadah yang menyimpan elemen dalam urutan. Pengaksesan dan penghapusan elemen dimulai dari elemen pertama dalam urutan atau kita biasa sebutnya bagian depan queue. Bagian depan queue ini sering disebut front atau juga ada yang istilahnya menyebut bagian depan queue ini adalah first. Nah, kemudian elemen baru ditambahkan pada akhir urutan yang disebut bagian belakang queue atau biasa disebut rear atau ada juga yang menyebutnya dengan last. Pembatasan ini memberlakukan aturan bahwa item dimasukkan dan dihapus dalam antrian sesuai dengan prinsip first in first out atau FIFO. Tipe data abstrak atau ADTQ mendukung operasi berikut, ada NQ, DQ, front size, dan empty, yang mana mungkin pada penerapannya setiap fungsi dan operasi ini itu bisa dibuatkan dengan nama yang berbeda ya, tapi intinya itu ada NQ ya, DQ, front size, dan empty. Ini adalah ilustrasi dari queue. Proses memasukkan dan mengeluarkan data pada queue dilakukan pada dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu masuk dan pintu kedua adalah pintu keluarnya data. Elemen hanya dapat ditambahkan melalui sisi belakang queue dan elemen dapat diambil dari bagian depan queue. Terdapat di sini dua buah penunjuk elemen pada sebuah queue, jadi ada dua penunjuk. Yang belakang itu disebutnya last atau rear, di mana fungsinya sebagai penunjuk elemen paling belakang, dan depan atau disebutnya first atau front sebagai penunjuk elemen bagian depan. Nah, dari operasi yang pertama itu adalah NQ, yang mana punya parameter masukannya adalah E atau elemennya. Ada juga yang menamakan NQ ini dengan add, ada juga yang menamakan insert gitu ya. Tapi pada dasarnya ini sama, artinya untuk memasukkan elemen baru pada sebuah queue. Sebagai kondisi awal ada sebuah queue yang telah memiliki berapa elemen dengan elemen paling belakang dinamakan last misalkan. Nah, di bawah ini merupakan ilustrasinya ya, kondisi awal sebuah queue dan dibuat sebuah elemen baru yang nantinya akan dimasukkan ke dalam queue.
Nah, kemudian setelah elemen baru dimasukkan ke dalam queue, penunjuk kelasnya akan diubah ke elemen baru sebagai elemen paling belakang ya di sini di gambar yang kedua. Setelah dimasukkan, kemudian lastnya digeser ke belakang. Nah, yang berikutnya adalah operasi dequeue, atau ada yang bilang juga del, atau ada yang bilang juga remove. Tapi pada intinya ini adalah suatu operasi untuk mengeluarkan sebuah elemen dari sebuah antrian. Aturan untuk mengambil sebuah elemen dimulai dari kondisi awal, sebuah queue yang telah memiliki beberapa elemen dengan elemen paling depan disebutnya first. Nah, kemudian yang dilakukan pada saat kita akan melakukan dequeue atau delete atau remove adalah penunjuk first-nya akan diubah ke elemen belakang dari elemen paling depan, digeser, dan kemudian dikeluarkan elemen paling depan ini dari queue. Nah, ini adalah contoh operasi penggunaan operasi queue. Misal yang pertama kita NQ5, maka di dalam queue kita itu ada 5 ya, tidak ada outputnya di sini. Kemudian NQ lagi 3, maka 3 ini dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian ketika kita minta front 5, nah front ini fungsinya untuk mengetahui apa elemen yang depan dari queue tersebut ya. Di sini maka dikeluarkan adalah 5. Kemudian size yaitu menghasilkan 2 karena memang jumlah elemen di dalam queue itu ada 2. Kemudian kalau kita lakukan dequeue, yang terhapus pertama kali pasti adalah 5 ya, karena 5 adalah yang dimasukkan pertama kali pada saat proses NQ tadi. Sehingga di dalam queue kita sisanya hanya tinggal 3. Kemudian kita lakukan NQ lagi, menghasilkan 3,7 ya, dan DQ. Nah, ketika DQ maka tersisa di sini adalah 7 karena 3 sudah terhapus. 3 ini tadi dimasukkan lebih duluan daripada 7. Kemudian kita cek lagi front-nya. Sekarang front-nya itu menghasilkan output 7 karena elemen paling depannya adalah 7. Kemudian DQ itu menjadi kosong Q-nya, dan kalau kita coba DQ lagi maka menghasilkan error. Lalu empty mengecek apakah Q-nya kosong dan hasilnya adalah true. Ini adalah implementasi queue-nya. Sama dengan stack, queue ini juga dapat direpresentasikan secara statis dan secara dinamis. Representasi statis menggunakan array, dan implementasi sederhana ini dari antrian kita bisa buatkan array queue dengan kapasitas n untuk menyimpan elemen-elemennya. Nah, masalah utama dari implementasi ini adalah memutuskan bagaimana melacak bagian depan dan belakang antrian. Nah, untuk solusinya secara khusus misalkan Q0 ini kita bisa anggap sebagai bagian depan antrian, sehingga nanti antriannya akan ditambahkan setelah itu gitu ya. Jadi dimulai dari 0, kemudian ditambah lagi dia, jadi berarti elemen barunya ada di indeks ke-1, bertambah lagi berarti elemen barunya ada di indeks kedua, dan seterusnya. Karena itu mengharuskan kita memindahkan semua elemen depan ke satu cell array setiap kali kita melakukan operasi DQ. Jadi karena DQ-nya kita hapus dari indeks yang paling kecil, artinya yang pertama kali dimasukkan, sehingga nanti akan ada proses pergeseran dari elemen yang sebelumnya ke depan. Nah, ini ada algoritma Q menggunakan array. Yang pertama adalah fungsi pick yang membantu melihat data di depan antrian. Atau tadi kita bisa samakan atau kita bisa sebut si pick ini sebenarnya sama aja dengan front ya. Algoritma fungsi pick ini adalah sebagai berikut. Dia akan mereturnkan Q front ya. Kemudian isFull fungsinya memeriksa apakah sudah mencapai max size untuk menunjukkan bahwa antriannya sudah penuh. Jadi di sini kita akan cek penunjuk belakangnya, if rear equals to max size artinya return true, betul bahwa queue-nya penuh, else return false. Nah, kemudian ada isEmpty. IsEmpty ini jika nilai front lebih kecil dari min atau 0, menunjukkan bahwa antriannya belum diinisialisasi, maka kosong. Sehingga pada algoritmanya di sini ada if front is less than min or front is greater than rear, maka return-nya true, isEmpty betul, dan else-nya return false.
Kemudian untuk NQ operation, di sini harus ada pengecekan dulu ya. Oh ya, sebelumnya untuk NQ ini harus punya masukannya berupa elemen atau data, dan di sini akan dicek if Q-nya itu adalah full, maka return-nya overflow. Berarti tidak bisa dimasukkan lagi. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak akan masuk ke if ini ya, tapi akan rear-nya ditambah 1, dan Q rear-nya itu diisi dengan data, lalu return-kan true. Kemudian untuk DQ itu akan dicek juga pertama kali apakah Q-nya empty. Kalau empty berarti underflow, artinya tidak bisa error ya, tidak bisa dihapus. Nah, kemudian data sama dengan Q front, itu adalah yang mau dihapus ya datanya, dan front-nya sekarang ditambahkan front plus 1. Nah, kemudian ini contoh Q dalam bahasa C. Ini ada include-nya terlebih dahulu dan ada define max-nya sama dengan 6. Dan di sini kita akan buat CQ ini dalam integer array yang mana maksimum elemennya adalah max. Kita inisialisasi front-nya 0 dan rear-nya min 1. Artinya min 1 ini Q-nya masih kosong. Dan di sini ada item count-nya itu 0. Nah, yang pertama integer pick tadi fungsinya untuk mendapatkan nilai Q yang pertama ya di front-nya. Jadi return integer array front. Kemudian is empty, ini tipenya adalah boolean. Kita cek apakah is empty, kemudian return item count-nya sama dengan 0. Kemudian ada pengecekan juga boolean is full, return item count sama dengan max ya. Jadi kalau memang full maka di sini item count-nya sama dengan max. Kemudian integer size itu kita akan mereturnkan item count-nya. Pada saat proses insert ini sama dengan NQ ya. Di sini masukannya adalah integer data. Akan ada pengecekan dulu apakah Q-nya itu tidak full ya. Kalau tidak full, dia akan cek if rear-nya sama dengan max min 1. Nah, berarti rear-nya kita set itu min 1. Kemudian integer array rear plus sama dengan data dan item count-nya bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah remove data. Integer datanya itu kita ambil dulu integer array front ya, front yang plus. Nah, di sini if front-nya sama dengan max, itu berarti front-nya 0. Dan kemudian item count-nya di minus, lalu return data. Ini untuk main programnya. Kita insertkan dulu dan lalu ada pengecekan apakah Q-nya full. Kalau full, maka akan disebutkan Q-nya full. Kemudian kita punya integer num yang sama dengan remove data, artinya kita akan melakukan DQ di sini dan di printf elemen remove-nya apa, lalu dicoba insertkan lagi data, elemen add front-nya apa, dicek pick-nya, printf untuk ini saja ya tampilan indeks. Nah, kemudian while is empty, nah kalau tidak is empty maka akan kita coba remove datanya. Sehingga ini hasilnya. Ya, mungkin itu saja dari video pembelajaran yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.